Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Desma Rahmawati dari UPD 3 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan dan deteksi dini pada bayi. Kalian tahu nama ibu? Linda. Nama bayinya bu? Linda. Umurnya bu? Umur Bayinya? 6 bulan. Baik bu, langsung saja ya. Bayinya terletakkan bu. Aduh. Dede Dinda. Dede ya. Iya Dede. Selanjutnya Satu, dua, tiga. So. 1, 2, 3. Ore. Dedinda. Itu. Pinter. Ibu, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Bu, pernahkah bayi mengeluarkan suara gembira bernada tinggi atau memakik tetapi bukan menangis? Selanjutnya, pernahkah bayi terbalik paling sedikit 2 kali dari terlentang ke telungkup atau sebaliknya? Terakhir Bu, pernahkah Anda melihat bayi tersenyum ketika melihat mainan lucu, gambar atau binatang peliharaan pada saat bermain sendiri? Baik Bu, dari hasil pemeriksaan saya menyimpulkan bahwa perkembangan anak ibu sesuai dengan usianya. Baik Bu, kalau begitu saya pamit dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Desma Rahmawati, mahasiswa dari UPI Kampus Medang. Tujuan saya di sini yaitu untuk memberikan penyuluhan tentang diare pada anak. Waktunya sekitar 10-30 menit ke depan. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya. Ya. Baik Ibu, langsung saja ya. Sebelumnya, apakah Ibu tahu apa itu diare? Tahu. Ada yang terus kan? Betul sekali Ibu, jadi diare adalah suatu kondisi adanya perubahan bentuk, konstipasi dari tinja yang melembek sampai mencair, dan berubahnya frekuensi BAB sebanyak 3 kali atau lebih dalam sehari. Jadi Bu, yang kedua itu ada jenis diare. Jenis diare terbagi dari 3 jenis Bu. Yang pertama, diare akut, terjadi antara 3-5 hari. Yang kedua itu ada diare berkepanjangan, berlangsung antara 7-14 hari. Dan yang ketiga itu Ibu ada diare kronik, berlangsung lebih dari 14 hari. Selanjutnya yang ketiga ada penyebab diare. Penyebab diare ada 2 faktor Bu, intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik atau faktor penjamu antara lain genetik, umur, jenis kelamin, keadaan fisiologis, kekebalan manusia itu sendiri. Dan faktor ekstrinsik berasal dari faktor lingkungan, baik lingkungan fisik maupun biologis, secara sosial ekonomi, termasuk di dalamnya perilaku masyarakat hidup bersih dan sehat. Selain faktor-faktor itu, sifat mikroorganisme dapat sebagai agen penyebab penyakit, juga merupakan faktor penting dalam proses timbulnya penyakit infeksi. Selanjutnya Ibu ada tanda dan gejala diare, yaitu mual-mual pada anak bayi,
kemudian menjadi gelisah, dan suhu tubuh akan meningkat. Selanjutnya, sering buang air besar dengan bentuk tinja cair atau encer, kadang disertai mual dan muntah. Selanjutnya, terdapat tanda dan gejala dehidrasi, yaitu ubun-ubun dan mata cekung. Kemudian anus dan sekitarnya lecet karena sering BAB. Dan yang terakhir ibu adanya pengobatan diare. Yang pertama, bisa memberikan oralit. Cara memberikannya yaitu minumlah sedikit demi sedikit tapi sering. Jika anak muntah, tunggu 10 menit dan berikan lagi ibu secara lambat. Dan selanjutnya, lakukan ASI selama anak mau. Dan yang terakhir, bila kelopak mata bengkak, hentikan pemberian oralit dan berikan air masak atau ASI. Dan yang kedua, ibu ada ASI tetap diberikan jika memungkinkan, yaitu yang pertama, ibu harus mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi. Meminta memberi ASI sesering mungkin minimal 8 kali sehari. Menyusui dengan payudara kiri dan kanan secara bergantian. Memberikan ASI dari satu payudara sampai kosong sebelum pindah ke payudara lain. Selanjutnya, jika bayi telah tidur 2 jam, minta ibu untuk membangunkannya dan langsung memberikannya ASI. Baik ibu, mungkin cukup sekian penyuluhan yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Ya, silakan. Apakah diare itu bisa menular? Baik ibu, di sini saya akan menjelaskan cara penularan diare, yaitu yang pertama bisa dari jari ibu. Jadi ketika anak sering memasukkan tangannya ke dalam mulut, sehingga dapat terkontaminasi dengan virus. Yang kedua itu ada dari makanan bu. Makanan yang lebih dari 2 jam tidak habis jangan diberikan pada anak. Dan yang terakhir bisa dari lalat bu. Jadi sebisa mungkin hindari hinggapan lalat. Ya mungkin cukup sekian ibu. Apakah dapat dimengerti? Apakah ada pertanyaan lain bu? Baik ibu, mungkin cukup sekian penyuluhan dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan terima kasih banyak ibu atas waktunya. Pamit ibu, selamat siang.